Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handoko, CEO dari Pahamin. Sedikit cerita tentang saya, ketika saya SD, SMP, dan SMA, saya tidak dapat memperoleh bimbingan belajar tambahan karena keterbatasan biaya. Biaya bimbingan yang relatif tinggi memberatkan untuk perekonomian keluarga saya, padahal saya merasa sangat membutuhkan hal tersebut. Saya tidak sendiri, sebanyak 35 juta siswa di Indonesia berada di kondisi yang serupa dengan saya. Mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Masalah bermula ketika rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi sekolah. Hal ini memang sangat sulit dituntaskan dengan hanya mengandalkan kegiatan belajar mengajar di kelas, karena pembelajaran di kelas bersifat sangat general, sehingga diperlukan adanya bimbingan tambahan. Akan tetapi, bimbingan tambahan menggunakan konsep fixed cost, dan sebagian besar bimbingan tambahan dirasa memberatkan bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ditambah lagi, pada tahun 2020, sebanyak 79,5% penduduk Indonesia atau lebih dari 35 juta siswa di Indonesia berasal dari golongan menengah ke bawah. Selain masalah di atas, juga terdapat masalah yang tidak dapat dianggap sepele, yakni masalah pengangguran, di mana terdapat 9,7 juta jiwa di Indonesia menganggur karena tidak terdapat lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Pahamin menawarkan solusi dengan cara menciptakan lembaga pendidikan atau pelatihan luar sekolah, baik untuk kemampuan akademik maupun non-akademik, dengan biaya yang fleksibel, yakni biaya bimbingan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi setiap peserta didik. Functional benefit kami yang pertama yaitu bimbingan sesuai dengan kemampuan ekonomi, yang kedua mendapatkan tentor sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yang ketiga meningkatkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi sekolah, yang keempat lapangan pekerjaan baru. Emotional benefit kami yang pertama, tidak perlu khawatir dengan biaya bimbingan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan bimbingan, dan bebas mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Nah, value yang kami tawarkan yakni yang pertama, mendapatkan tentor sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, website dan aplikasi yang mudah digunakan. Yang ketiga, biaya bimbingan yang paling murah karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang keempat, yakni bimbingan akademik dan non-akademik. Selanjutnya mengenai goal and big vision kami, di sini kami memiliki visi memberikan ruang yang sama bagi seluruh kalangan ekonomi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tambahan serta memperkecil nilai pengangguran. Misi kami yang pertama yaitu menciptakan lembaga bimbingan akademik dan non-akademik dengan biaya bimbingan yang fleksibel, dan yang kedua menjadikan pengangguran struktural sebagai salah satu sumber daya tentor di bidang akademik ataupun non-akademik untuk menekan angka pengangguran. Kami memiliki target, yaitu pada tahun 2021 terdapat 500.000 lebih siswa terbantu dan dapat mengikuti bimbingan tambahan. Pada tahun 2022 terdapat 4 juta siswa, pada tahun 2023 terdapat 16 juta siswa, dan pada tahun 2024 terdapat 35 juta siswa. Untuk market size kami, yakni sebanyak 587.000 sekian pelajar di kota Surabaya dan sekitarnya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Untuk Jawa Timur sendiri terdapat lebih dari 4 juta siswa, Pulau Jawa terdapat lebih dari 16 juta siswa, dan Indonesia lebih dari 35 juta siswa. Akan tetapi untuk saat ini kami masih mentargetkan siswa yang berasal dari kota Surabaya dan sekitarnya. Adapun kompetitor kami, untuk kompetitor langsung kami memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain, yaitu flexibility pricing, seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana biaya bimbingan ditentukan oleh pihak murid dan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, kami juga memiliki non-academic learning, jadi kami tidak hanya menyediakan pembelajaran untuk materi sekolah saja, jadi murid dapat mengembangkan bakatnya dengan baik. Untuk kompetitor langsung kami terdapat YouTube Edukasi, BBS Education, Life Science, TED, dan Webcast Berkeley. Selanjutnya produk kami. Nah, bagaimana produk kami menyelesaikan problema yang telah saya paparkan sebelumnya? Berikut saya jelaskan. Pertama, murid mendaftar dan menentukan biaya serta kriteria tentor sesuai dengan kemampuannya dan keinginannya. Selanjutnya, pihak kami, Pahamin, akan mencarikan tentor sesuai dengan permintaan murid. Nah, apabila sudah ditemukan tentor, selanjutnya tentor akan meng-ACC permintaan murid, dan bimbingan pun dapat dimulai. Untuk aplikasi dan website kami dapat diakses di www.pahamin. Nah, untuk bisnis model kami menggunakan bisnis model C2C. Sumber revenue kami berasal dari biaya bimbingan yang telah ditentukan oleh customer kami.
Untuk customer segment kami yakni pelajar dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan juga penduduk usia produktif. Dengan bisnis model ini kami mendapatkan profit sebesar Rp5.000 setiap pertemuan bimbingan. Untuk financial projection kami tahun 2021 lakukan MVP dan product market fit bekerjasama dengan pihak sekolah, perguruan tinggi, dan dinas pendidikan. Kami mentargetkan 500.000 siswa di Surabaya dan sekitarnya sehingga memperoleh profit 140 miliar. Pada tahun 2022, kita akan scale up ke tingkat provinsi, mentargetkan 4 juta siswa, dan memperoleh profit sebanyak 1,12 triliun. Pada tahun 2023, kami akan scale up ke Pulau Jawa dengan target siswa sebanyak 16 juta siswa, sehingga diperoleh profit sebesar 4,48 triliun. Dan pada tahun 2024, kami akan scale up ke nasional, mentargetkan 35 juta siswa dengan profit sebesar 9,8 triliun. Untuk menyukseskan startup kami, saya dibantu oleh rekan saya yang sangat hebat, yakni CEO kami, Fani Dewi, dari S1 Biologi, CFO kami, Restu Eri, dari S1 Pendidikan Akuntansi, CMO kami, Khairunisa, dari S1 Pendidikan Fisika, dan CTO kami, Tommy Aditya, dari S1 Teknik Informatika. Adapun berikut adalah tim kami yang lain, juga dokumentasi kegiatan kami. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Paham In, memahamkan dengan memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.